Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, di abad ke-5 Hijriah beliau hidup. Beliau meneliti setelah terjun dalam dunia tasawuf, setelah beliau bermursyid dan bertarekat, 12 tahun beliau berialdah dan bermujahadah, ditulis dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal, penyelamatan dari kesesatan. Riyadhah dan mujahadah sampai pada akhirnya Imam Al-Ghazali menemukan hakikat dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menelusuri penyakit-penyakit kolbu. Penyakit kolbu dipelajari, didapatkan. Sehingga ketika itu Imam Al-Ghazali menyimpulkan ulama yang ada pada zamannya itu terbagi dalam 2 kelompok. Yang pertama namanya ulama dunia. Apa ulama dunia itu? Kolbunya hanya pingin dunia. Yuridu al-ajilata dalam Al-Quran. Irodahnya, kehendaknya hanya dunia saja. Itulah ulama dunia. Walaupun yang diucapkan, walaupun yang diajarkan tentang agama, tapi melihat kolbunya hanya pingin dunia. Itu namanya ulama dunia, yang lebih jahat daripada Dajjal. Kalau Dajjal kafir jelas, tapi kalau ulama dunia ini penampilannya seperti ulama, tetapi hatinya busuk. Ngajarin wirid hanya untuk dunia. Dunia saja. Ada yang kedua, Imam Ghazali menyebutnya ulama ul akhirah, ulama akhirat. Itulah ulama pewaris Nabi. Ulama akhirat itu yang ngajak kepada Allah, mengajak hati umat kepada akhirat. Dunia ini akan kita tinggalkan. Ulama akhirat itu ngajak kepada akhirat, supaya umat ini mencita-citakan akhirat. Dunia akan kita tinggalkan. Ulama akhirat itulah yang disebut dengan pewaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah para mursyid yang mengajak umat kepada Allah dan hari akhirat, membangkitkan hati umat kepada Allah dan hari akhirat, sehingga cita-cita umat ini ingin kepada Allah dan hari akhirat. Yarjullah wal yaumal akhir, cita-citanya kepada Allah dan hari akhirat.